Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 179. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen telah berhasil mengalahkan Jin King Tian. Hal ini berhasil membuat klan Singa Emas dan juga klan Serigala merasa frustasi karena tak memiliki lagi kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang ada. Raut wajah penuh keterkejutan masih tak bisa hilang dari wajah semua orang. Mereka masih tak percaya jika orang seperti Muchen yang hanya berada di kekuatan tingkat ke-6 akan bisa mengalahkan Jin King Tian yang ditakuti oleh orang tingkat ke-7. Tak lama kemudian Muchen mulai turun dari udara, segera mendekati sosok sang lawan. Hal ini berhasil membuat Jin King Tian bergetar ketakutan. Orang yang awalnya dia kira bisa dikalahkan dengan sangat mudah, justru menjadi orang yang telah mengalahkan dirinya. Beruntung, dirinya memiliki sebuah tubuh fisik yang sangat kuat hingga tidak dikirimkan ke alam baka oleh Muchen. Muchen yang melihat tatapan mata itu hanya bersikap acuh tak acuh, dan dia masih tetap berniat untuk mengirimkan Jin King Tian ke alam baka sampai tuntas. Melihat niat seperti ini, sosok dari Jin Lie, Woyang, dan juga yang lainnya mulai mendekat ke sisi Jin King Tian. Jiuyu, Mo Feng, Han San, dan juga pasukan yang lainnya muncul di sisi dari Muchen. Jiuyu yang merasakan niat mengirimkan sang lawan menuju alam baka. Dari dalam diri Muchen mulai bertanya pada pemuda itu tindakan apa yang akan diambil selanjutnya. Muchen berkata jika awalnya dia ingin mengirimkan seluruh anggota dari klan Singa Emas ini dan juga klan Serigala Langit untuk menuju alam baka. Namun dia yakin jika hal ini pasti akan memicu sebuah pertumpahan cairan merah yang bisa merugikan kelompok dari Muchen ini. Memikirkan resiko seperti itu, Muchen pun memutuskan untuk berdiskusi dengan Jiuyu dan juga Han San. Namun kedua orang ini menyerahkan seluruh keputusan pada Muchen. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Muchen pun segera berkata pada Jin King Tian jika masalah ini masih bisa diselesaikan secara damai, tapi dirinya memiliki beberapa syarat, di antaranya harta karun itu tidak ada hubungannya dengan Jin King Tian dan juga dua klannya. Mendengarkan hal seperti itu, ekspresi wajah Jin King Tian mulai terlihat muram. Tujuannya memasuki benua binatang ilahi adalah untuk mendapatkan harta karun ini. Jika mereka menyerah, maka kerugian yang ada tidak bisa dihitung. Namun kali ini mereka jelas tidak memiliki cara untuk melawan Muchen selain mundur. Woyang yang kali ini melihat jika Jin King Tian hanya bisa pasrah mulai menghela nafas kecewa, dan dia tidak menyangka jika keputusannya untuk bergabung dengan klan Singa Emas hanya akan membawanya masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Di tengah penyesalan itu, sosok Muchen kembali berkata, syarat kedua adalah karena kalian telah membuang-buang waktu kami, maka aku akan meminta 1 juta cairan roh tertinggi dari masing-masing anggota. Setelah mendengarkan kata-kata seperti itu, wajah dari Jin King Tian mulai berubah menjadi pucat pasi. Mereka memiliki 8 anggota yang masih hidup, karena itu mereka harus membayar 8 juta cairan roh tertinggi. Hal ini jelas bukan jumlah yang masuk akal baginya. Menurutnya, permintaan Muchen itu terdengar cukup keterlaluan. Muchen yang melihat jika mereka tidak memiliki niat baik, mulai memanggil lautan agung di dalam dirinya, lalu berkata, jika kau pikir nyawamu tidak sebanding dengan 8 juta cairan roh tertinggi, maka mati saja. Setelah mengatakan hal seperti ini, energi Muchen mulai melonjak lebih dahsyat dan kembali memberikan tekanan pada Jin King Tian. Merasakan sakit pada tubuhnya, Jin King Tian akhirnya memutuskan untuk menyerah, dan dirinya berjanji akan membayar harga yang Muchen putuskan sebelumnya. Di tengah tatapan mata dari seorang Muchen, Jin King Tian mulai melihat pada sosok Woyang yang ada di sampingnya. Dengan tegas pemuda itu berkata, jika kamu ingin menyelamatkan klanmu, maka serahkan 5 juta cairan roh tertinggi padaku. Mendengarkan kata-kata dari seorang Jin King Tian membuat Woyang merasa terkejut. Saat ini dirinya hanya memiliki 3 anggota, yang artinya dia hanya perlu mengeluarkan 3 juta cairan roh tertinggi saja. Tapi kenapa malah diminta 5 juta? Ketika dia ingin melayangkan protes, tatapan mata dari seorang Jin King Tian telah membuatnya merinding. Hal ini membuat seorang Woyang tidak mampu berkutik kembali, dan kemudian dia dengan terpaksa menyerahkan 5 juta cairan roh tertinggi. Setelah Jin King Tian menerima cairan roh tertinggi itu, dia segera
menggabungkan dengan cairan roh tertinggi miliknya, lalu menyerahkan kepada Muchen. Muchen yang melihat sebuah botol giok berisi cairan roh tertinggi sedang melayang mulai mengambilnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia mulai berterima kasih untuk kemurahan hati yang dimiliki oleh Jin Qingtian ini. Setelah menerima hadiah itu, Muchen segera mempersilahkan Jin Qingtian dan juga anggota yang lainnya untuk pergi. Mendengarkan nada pengusiran yang dilayangkan, Jin Qingtian pun segera mengajak anggotanya untuk meninggalkan tempat ini, dan dirinya yakin semakin lama mereka di tempat ini mungkin akan semakin banyak pula kerugian yang akan diderita. Setelah kepergian klan Singa Emas dan juga klan Serigala Langit, Muchen mulai menghela nafas yang terdengar cukup keras. Mendengarkan hal itu, Jiu Yu jelas tahu jika menghadapi Jin Qingtian adalah hal yang merepotkan. Beruntungnya Muchen memiliki beberapa kartu draft yang bisa membantunya mengalahkan orang tersebut yang telah memiliki kekuatan spiritual di atas dari seorang Muchen. Tak lama kemudian sosok dari Han San mulai angkat bicara. Pemuda itu mengucapkan terima kasih banyak untuk semua jerih payah Muchen selama ini. Bahkan dia merasa jika klannya telah menuai banyak manfaat tanpa harus bersusah payah ketika bergabung dengan kelompok Muchen. Mendengarkan kata-kata dari seorang Han San membuat Muchen hanya membalas dengan senyuman, dan dengan cepat dia mulai mengeluarkan botol giok yang berisi 8 juta cairan spiritual tertinggi yang dia dapatkan dari Jin Qingtian barusan. Muchen berencana untuk membagi rata perolehan tersebut, namun dengan tegas semua orang mulai menolaknya. Mereka merasa jika cairan roh tertinggi atau cairan spiritual tertinggi itu memang layak dimiliki oleh Muchen seorang diri, karena dialah yang sendirian berhasil mengalahkan Jin Qingtian tanpa bantuan siapapun. Melihat penolakan seperti ini, Muchen memutuskan untuk kembali menyimpannya, dan dia berencana untuk menggunakan cairan roh tertinggi yang ada untuk berkultivasi agar kekuatannya bisa kembali meningkat. Tak ingin banyak membuang-buang waktu, Han San mulai mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan guna mencari harta karun tempat binatang terjatuh. Mendengarkan kata-kata seperti ini, raut wajah kegembiraan mulai terpancar kembali. Hanya dalam beberapa tarikan nafas mereka mulai berubah menjadi seberkas cahaya yang kemudian melesat menuju ke tempat tujuan. Selama di perjalanan ini mereka kembali bertemu dengan beberapa roh binatang. Namun semuanya berhasil dikalahkan oleh Muchen dengan begitu mudahnya. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar setengah jam, pergerakan mereka menjadi melambat karena merasakan adanya aura kematian yang jauh lebih kental daripada tempat sebelumnya. Muchen yakin jika sekarang mereka telah sampai di tempat binatang harta karun berada. Setelah semakin masuk, Muchen dan juga yang lainnya mulai melihat sebuah danau sebening kristal yang tidak terdampak oleh aura kematian. Han San yang ada di samping Muchen segera menjelaskan jika danau itu bernama Danau Duo Bao. Konon katanya Danau Duo Bao inilah yang menjadi tempat terjatuhnya dari binatang harta karun. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Muchen mulai menganggukkan kepalanya tanda paham, namun dirinya tak bisa melihat isi di dalam Danau Duo Bao. Meskipun terlihat begitu jernih, dengan jentikan jari, energi spiritual milik Han San pun mulai masuk ke dalam danau tersebut. Bergabungnya energi ini mulai membuat sebuah gelombang naik dan membawa sebuah tulang putih yang berukuran cukup besar. Dari informasi yang ada, Han San yakin jika tulang putih ini merupakan sisa-sisa dari binatang harta karun. Dirinya juga menjelaskan jika danau itu tidak bisa diselami. Mereka hanya bisa mengandalkan energi spiritual dari diri sendiri untuk mengaduk air hingga menampakkan harta yang ada di dalamnya. Namun harta yang mereka dapatkan tidak bisa ditebak dan hanya sesuai dengan keberuntungan masing-masing. Mendengarkan kata-kata dari Han San, Muchen mulai menganggukkan kepalanya, dan dia juga merasakan jika di dalam danau itu terkandung fluktuasi yang berasal dari artefak tingkat Quasi Sign. Tidak butuh waktu yang lama mereka mulai melayangkan energi spiritual ke dalam air danau. Hal ini berhasil membuat air danau kembali bergejolak hingga menampakkan begitu banyak tulang-tulang yang tersisa dari kehidupan sebelumnya. Tulang ini terlihat mengapung hingga membuat Han San dan juga para anggota klannya mulai menuju ke tempat itu, dan mereka yakin jika tulang-tulang itu masih memiliki energi yang cukup kuat meskipun telah berusia ratusan tahun. Melihat banyaknya tulang yang telah muncul, Muchen
memejamkan matanya untuk mencoba peruntungannya kali ini. Namun siapa sangka tekanan yang ada membuat jangkauan penglihatan dari Muchen menyusut hampir 90%. Merasakan hal seperti ini, Muchen masih tetap mencoba untuk bersikap santai. Meskipun penglihatannya tentang harta yang ada cukup ditekan, dirinya yakin jika dia bisa tenang maka harta karun itu akan tetap bisa ditemukan dengan mudah. Setelah berputar selama 1 jam, Muchen mulai merasakan adanya fluktuasi yang berbeda dari tulang yang ada di depannya. Setelah masuk lebih dalam kultivasi, penglihatan dari Muchen mulai menampilkan sebuah pedang dengan simbol kuno yang berwarna ungu. Semakin lama melihat, dirinya semakin sadar jika pedang itu adalah senjata dewa tingkat atas. Awalnya Muchen sempat ragu untuk mengambil pedang tersebut, namun dia tak yakin jika kedepannya dia akan bisa mendapatkan harta yang jauh lebih bagus. Karena hal inilah Muchen memutuskan untuk mengambil pedang yang sudah berada di depan matanya. Lagi pula pedang itu juga sudah cukup untuk melawan makhluk di tingkat ke-7. Namun ketika Muchen ingin mengambilnya, hatinya mulai berkata untuk tidak melakukannya. Di dalam hati Muchen meyakini jika dia pasti akan menyesal ke depannya karena tidak mendapatkan harta tingkat Quasi Sign yang telah menjadi tujuan utama mereka. Muchen pun mencoba untuk menahan dirinya dan tak jadi mengambil pedang itu. Dia kembali mengedarkan pandangannya. Tak lama kemudian dia mulai melihat ada 3 bola yang telah dikelilingi oleh artefak dewa. Merasakan tekanan yang dibawa oleh benda itu, Muchen yakin jika itu adalah 3 artefak semi sign yang berisi kapak, pedang berat, dan juga cermin. Setelah melihat lebih detail, kapak itu terlihat berwarna perunggu dengan bintik-bintik yang telah memenuhi permukaannya, dan pedang berat memiliki warna hitam legam tanpa warna lain. Sementara cermin yang ada menunjukkan adanya jenis batu tertua dengan permukaan kasar hingga memancarkan aura kuno yang terlihat misterius. Merasakan kekuatan yang telah dibawa oleh ketiga benda tersebut, Muchen memutuskan untuk mengarahkan telapak tangannya dan mengambil ketiganya. Tepat ketika tangan dari Muchen akan menyentuh harta yang ada, seteguk cairan merah mulai dimuntahkan dari dalam mulut Muchen. Hal ini membuat dirinya mulai tahu jika ada yang salah dari tempat ketiga bola yang ada. Setelah mencari tahu, Muchen menyadari jika ketika dirinya masuk dia mulai merasakan sebuah keserakahan yang terus menggerogoti hatinya. Muchen jelas tahu jika sifat ini tidak berasal dari lubuk hatinya sendiri, melainkan sebuah metode yang digunakan oleh binatang pemakan harta karun agar mereka menjadi serakah sehingga pulang dengan tangan kosong. Menyadari hal ini, Muchen mulai memejamkan matanya untuk berkultivasi agar memperoleh kedamaian dan juga terhindar dari sebuah keserakahan. Setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 20 menit, Muchen mulai merasakan hatinya menjadi lebih damai. Setelah berhasil mengkondisikan hati dan juga pikirannya, Muchen mulai membuka mata secara perlahan dan dia bisa melihat jika fluktuasi kacau yang pernah dia lihat mulai hilang secara perlahan hingga menyisakan keadaan yang begitu tenang. Ketika memandang ke arah depan, Muchen mulai melihat jika ketiga bola itu mulai menyatu. Kapak besar, pedang berat, dan juga cermin yang sebelumnya terlihat mulai berubah menjadi sebuah bola hitam seukuran telapak tangan dengan aura misterius yang menakutkan. Setelah bola hitam itu terbentuk, benda tersebut melayang tepat di hadapan Muchen. Hal ini membuat Muchen mulai meneteskan cairan merah di atas bola hitam itu hingga membentuk sebuah informasi tentang asal-usul dari bola hitam ini yang langsung terbayang di dalam benak dari seorang Muchen. Dari informasi yang ada, bola berwarna hitam ini bernama mata penghancur dewa yang terbuat dari bola mata binatang harta karun yang menyimpan begitu banyak kekuatan suci. Muchen mulai sadar jika orang yang pergi ke dalam tempat ini hanya akan mendapatkan kesempatan satu kali untuk mendapatkan harta karun yang ada. Dan beruntung, Muchen dengan cepat sadar dari keserakahan yang sempat menguasai hatinya, dan dia yakin jika bisa mengolah artefak tingkat Quasi Sign ini, pasti Muchen akan bisa meningkatkan kekuatan dari bola hitam
sampai ke tahap artefak Sain sejati. Tanpa ragu lagi Muchen memakan bola hitam tersebut hingga kekuatan yang ada terlihat menyatu dengan tubuhnya. Bahkan sebuah titik cahaya hitam mulai muncul di dahi dari seorang Muchen. Dan ketika Muchen membuka matanya kembali, dia mulai melihat jika penghalang danau mulai menghilang hingga dirinya bisa melihat benda apa saja yang ada di dalamnya. Dan dia juga telah bisa menemukan jika di dasar dari danau yang bening itu ada sebuah kerangka binatang harta karun yang begitu besar. Ketika mengedarkan pandangannya, Muchen telah menyaksikan jika pada bagian kerangka yang cukup besar itu, pada bagian kepalanya ada sebuah lubang hitam yang mengandung esensi cairan merah yang masih terdiam di dalamnya. Namun ketika Muchen ingin melihat lebih detail, sebuah cahaya nampak meledak hingga membuat penglihatannya menjadi buram. Karena tak bisa meneliti lebih dalam lagi, akhirnya Muchen memutuskan untuk tidak mempedulikan hal itu dan kembali pada kesadarannya setelah kultivasi. Dia pun memutuskan untuk kembali ke sisi dari teman-teman yang lainnya yang sudah menyelesaikan perburuan harta karun di dalam danau ini. Sambil menunggu beberapa orang yang masih berkultivasi, Muchen segera menanyakan benda apa saja yang telah mereka dapatkan. 3 orang dari klan Badak Iblis yang mendengarkan pertanyaan dari seorang Muchen berkata jika mereka tidak mendapatkan apapun meskipun melihat begitu banyak artefak kelas dewa. Muchen yang mendengarkan hal ini jelas paham karena kejadian itu sama persis dengan yang dia alami sebelumnya. Tidak lama kemudian Hansan mulai berdiri di sisi dari Muchen. Pemuda itu berkata pada anggotanya jika mereka hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk bisa memilih artefak yang ada. Mendengarkan hal seperti ini, tatapan mata kecewa mulai tergambar di wajah dari para anggota klan Badak Iblis tersebut. Dan dirinya tidak menyangka jika keserakahan di dalam hati mereka justru akan membuatnya kehilangan sebuah kesempatan. Dengan senyuman yang cukup senang, Hansan mulai menunjukkan pada Muchen bahwa dia telah mendapatkan sebuah tongkat pengguncang langit yang sangat berat, meskipun tak sekuat kemampuan benda semi-sain atau quasi-sain. Namun Hansan cukup yakin jika makhluk yang berada di tingkat ke-7 ketika terkena pukulan dari tongkat ini, kemungkinan mereka akan terluka parah. Mendengarkan kata-kata dari Hansan, Muchen ikut senang dengan pencapaian yang telah didapatkan oleh Hansan. Dan dia yakin dengan kemampuan Hansan tersebut, maka tongkat pengguncang langit akan mampu berkembang hingga tingkat yang cukup mengerikan. Tak lama kemudian sosok Jiuyu juga telah memperlihatkan wajahnya. Dia tersenyum senang karena mendapatkan harta berupa pedang hitam besar. Bahkan dengan tegas, Jiuyu meminta pada Muchen untuk menyerangnya. Melihat tinjuan yang telah datang, Jiuyu hanya mengayunkan pedang hitam itu hingga sebuah sinar cahaya hitam mulai terlihat membentuk sebuah perisai dan menahan seluruh tinjuan yang telah dilayangkan oleh Muchen. Melihat hasil seperti ini, Jiuyu mulai tersenyum senang sebelum akhirnya menjelaskan jika cahaya hitam itu disebut dengan pedang dewa kegelapan yang bisa menahan serangan orang bahkan di tingkat ke-7 dengan mudah. Setelah Jiuyu datang, sosok dari Mo Feng dan juga Mo Ling juga mulai muncul dengan senyum bahagia. Kedua orang itu telah berhasil mendapatkan tombak panjang dan juga sebuah lonceng. Di tangan Mo Feng ada tombak yang memiliki warna emas dengan desain yang terlihat kuno dan ujungnya juga nampak kasar. Sedangkan lonceng yang ada di tangan dari Mo Ling terlihat berwarna merah menyala dengan lautan api yang terlihat bergejolak di dalamnya. Setelah semua orang memperlihatkan harta yang telah mereka dapatkan, Muchen juga mulai memperlihatkan harta apa yang berhasil dirinya dapatkan. Ketika semua orang melihat cahaya hitam di antara dahi dari seorang Muchen, mereka mulai merasakan adanya tekanan yang begitu mengerikan, dan mereka yakin jika benda itu yang didapatkan oleh Muchen jauh lebih kuat daripada benda-benda yang didapatkan Jiuyu dan juga yang lainnya. Setelah semua hal ini, Muchen memutuskan untuk tetap tinggal di tempat ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dan dia yakin jika dalam perjalanan menuju ke tempat dari Phoenix kuno berada, dia pasti akan mendapatkan beberapa rintangan yang tidak terduga. Mendengarkan ucapan dari seorang Muchen,
membuat Hansan memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Muzhen. Dia ingin membalaskan rasa terima kasih dengan cara membantunya menemukan tempat dari Phoenix kuno berada. Melihat iktikat baik dari seorang Hansan, Muzhen tersenyum lega dan samar-samar dia merasakan keberadaan dari Phoenix itu. Namun jelas jika tempat itu mungkin memang jauh lebih berbahaya daripada tempat yang mereka pijak saat ini. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen akan benar-benar mendapatkan sesuatu dari Phoenix kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.